Oke, teman-teman semuanya, pernahkah teman-teman membeli sebuah perangkat WiFi repeater modelnya seperti ini? Ini kebetulan saya coba beli. Sebenarnya untuk repeater saya punya banyak, tapi saya penasaran. Ini kebetulan ada yang 4 antena, ada yang 6 antena. Untuk warnanya ada yang putih, ada yang hitam. Saya kebetulan ngambil yang hitam. Ini kemarin kalau nggak salah sekitar 70-80 ribu. Ini untuk bentuknya. Yang bikin saya penasaran adalah ada untuk Portland-nya. Kita akan cari tahu apakah ini bisa digunakan atau tidak. Harusnya bisa sih. Jadi seperti ini rencananya. Kebetulan saya komputer biasanya saya menggunakan koneksi dari Mikrotik, dan dari Mikrotik itu speednya ngikut yang standar di koneksi biasa gitu ya, ataupun di kalau di WiFi-nya di frekuensi 2,4. Jadi di sini saya penasaran apakah kita bisa menggunakan dua channel, misalkan memilih 2,4 ataupun 5 GHz. Kayak kebetulan di router saya, kebetulan ini untuk demo saya gunakan GTA yang F670L. Ini dari router utamanya ya. Kebetulan saya tidak mengaktifkan yang 2,4 karena WiFi-nya saya pakai yang 5 GHz saja. Tetapi untuk video kali ini saya akan coba aktifkan dulu untuk WiFi-nya. Dan ini alatnya ya, belum pernah saya gunakan sama sekali, dan ini baru saya buka. Sebenarnya sudah hampir 1 pekan ini saya belum sempat ngoprek. Oh iya ya, lupa. Ini nanti saya sediakan untuk apa? Pakai strum sini. Tapi sebelum saya menyalakan ini, saya setting dulu sebentar, login dulu ke router. Oke, kebetulan di sini saya WiFi yang 2,4-nya teman-teman bisa lihat. Ini saya off-kan dulu. Kita on-kan dulu biar dua-duanya aktif. Di sini saya cek dulu SSID-nya. Nah, ini yang SSID 1, ini untuk yang 2,4, kemudian ada yang ini ya. SSID-nya yang ini 5 GHz, yang ini 2,4. Kebetulan saya juga menggunakan metode weightless. Jadi di sini saya akan pinnya saya no filter dulu, tutup dulu. Ya ini kebetulan yang SSID 1 yang 2,4 barusan, yang SSID 5 ini yang 5 GHz. Kita apply dulu. Oke, ini sudah nyala. Di sini juga kita bisa cek di HP. Saya matikan dulu lalu hidupkan lagi. Apakah oke, sudah terbaca dua-duanya. Sekarang kita nyalakan untuk WiFi repeaternya. Untuk settingnya saya akan langsung coba di HP saja. Oke, untuk indikatornya sudah hijau. Kita cek di ini, nggak tahu SSID-nya apa. Kita cek, oh bentar, kita cek dulu sebentar di repeater B424K. Ini sudah bisa ya. Kita langsung hubungkan. Oke, defaultnya seperti ini. Di sini saya tidak akan jelaskan untuk mode repeat apa di apa mode. Di sini saya langsung mode repeater untuk memperluas jaringan. Kita pilih next saja. Nah, ternyata ya. Kenapa ya? 5 ternyata tidak bisa pak untuk menangkap 5 GHz. Kita tes sekali lagi. Oh, bentar-bentar. 5 GHz-nya nggak kebaca ya. Kemarin saya tanyakan ke penjual ini bisa katanya. Padahal enggak, saya hate sih. Saya coba kata penjual bisa kata nangkap buat 5 GHz. Pernyataannya nggak bisa. Nah, ini buat teman-teman sebagai referensi jika ini kebetulan sebenarnya saya hanya untuk apakah 5 GHz-nya bisa di repeater. Kita ini off kan kita mulai. SSID 6 sudah kebaca. Sudah ada ya. Kita coba masuk repeater. Nggak bisa. Kita butuh mode repeater. Oh, berarti nggak bisa dipakai nangkap sinyal ya. Bentar. Nggak bisa dipakai nangkap sinyal 5 GHz. Sayang, saya udah beli. Tapi tidak apa-apa. Ini kalau langsung lanjut pakai yang standar 2,4 langsung bisa sih. Ya kebanyakan 2,4 yang ketangkap. Coba saya ubah dulu pita lebarnya. Mungkin harus kita coba pita lebar turunin dulu ke 20. Ini saya ada dua. Sebentar ya teman-teman, nggak kebaca. 40 MHz. Harus fleksibelnya di 20 MHz kalau bisa gitu. Berarti ini tidak bisa menangkap yang 5 GHz kita. Saya ambil 40 dulu, yang 49. Ini bu, nggak bisa. Ini sudah, ini nggak masalah sih. Ini kita lebarnya 20 harusnya bisa. Kalau memang bisa, nggak bisa. Nah, teman-teman bisa lihat. Tadinya saya mau beli borongan. Kalau memang bisa. Nah, ini nih. Di chatting. Di toko oranye. Tuh kak, repeater ini sangat cocok untuk bertanda perangkat ini bisa menangkap sinyal. Bisa menangkap, bukan menyebarkan ya. Saya nanyakan apakah bisa untuk menangkap 5 GHz dari router utama dan menyala melalui port RJ. Kalau ini sih yakin bisa ya, menyebarkan ke port RJ45-nya bisa menangkap. Nah, ini nih berarti apa mungkin asal jawab atau di mana saya tidak tahu.
Nah ini ya, harusnya jawabnya tidak bisa menangkap ya. Nah ini juga jadi referensi buat teman-teman. Ini saya tes nggak bisa menangkap ya. Dan ini sebaiknya untuk penjual tuh memberikan jawaban yang jujur ya. Untung saya masih beli demo ya, beli satu. Oke, saya naikin lagi, naikin. Berarti tinggal satu lagi, masih nggak kebaca. Diambil tengah-tengah di 60, satu lagi ya. Oke, jawabannya ini nggak bisa untuk menangkap ya. Saya diberikan jawaban yang bisa menangkap kata, tapi kenyataannya ini tidak bisa. Kalau untuk standar 2,4 pasti bisa. Jadi kemungkinan alat ini tidak akan saya gunakan ya, karena percuma. Karena saya lebih baik pakai langsung dari Mikrotik saja. Tapi mungkin untuk ke pasang di rumah klien mungkin masih bisa bermanfaat untuk akses poinan. Tapi saya di sini kita tidak akan akses apa untuk akses poin ya. Oke, saya di sini off kan, ini off kan karena nggak dipakai. Ini saya kembalikan ya, karena ini settingan saya ini 80 MHz. Oke, settingannya biar enggak robot. Jadi kita pakai 2,4. Ini nggak dipakai, kembalikan. Oke, kita langsung next saja. Langsung silakan teman-teman hubungkan ke WiFi ya. Di sini saya akan hubungkan ke yang 2,4 saja. Nah ini ya di layar teman-teman bisa lihat. Nah ini yang 2,4 kita masukkan passwordnya. Oke, kalau sudah masukkan passwordnya kita pilih next saja. Finish. Tunggu reconnect. Ini lampu indikatornya masih 2. Oke, ada 3, nyala 3. Kita cek nyalakan bentar-bentar 2,4 masih nggak di filter. Oh ini ada SSID baru, bukan repeater gitu, tapi masih ada ya yang ini. Oke, sekarang oke sudah tersambung ya. Nah ini untuk passwordnya sama dengan yang tadi, router utama ini tersambung. Oke, ini sudah selesai ya. Berarti bentar, untuk gerbangnya pakai 192 168 11 1. Nah ini teman-teman bisa cek di pakai Chrome saja ya. Saya cek. Oh ya, kita pilih next. Kayak ini nyeting adminnya gimana ya. Jadi passwordnya sama dengan password utama ya, tapi SSID-nya otomatis ya. Nah cuman nah ini aslinya kan 30 Mbps, ternyata ada tulisan 2,4x gitu ya. Saya masih penasaran yang katanya bisa menangkap 5 GHz. Nanti saya akan informasikan lagi, tetapi dari hasil testing ya, memang tidak bisa ya, tidak bisa menangkap yang 5 GHz. Saya sudah peta lebarnya setting 20 paling rendah gitu ya, paling fleksibel, tetap tidak bisa. Nah, di sini cuman nggak ada pengaturan tambahan, misalkan untuk mengganti ini ya SSID-nya nggak ada sih kayak. Jadi harus ini ya, atau kita mungkin ini harus buat manual sih. Kita pilih next, harusnya bisa. Kita manual testing 1 2 3 4 5 6 7 8 finish. Oke, tunggu reboot, harusnya reboot. Ini yang logo di atas kayaknya ini untuk apa ya, untuk potland. Saya tidak akan tes. Oke, lampunya belum nyala semua. Coba cek komputer, ada nih 30 Mbps ada ya. Apabila stuck ataupun error tidak berfungsi tapi lampu indikatornya nyala seperti ini, teman reset saja di sini ya 10 detikan. Nah di tombol kiri ya. Nah di sini ada kalau mau reset ini 10 detikan. Memang alat-alat seperti ini standarnya 10 detikan sih, umumnya begitu. Barusan saya setting manual nggak nyala lagi. Apa mungkin untuk PPOE? Coba cabut dah. Apakah ini bisa digunakan untuk PPOE atau potland? Nanti lah saya akan bahas di video yang kedua, bahas khusus potlandnya ini, apa bisa digunakan PPOE atau tidak. Nah teman-teman, ini saya 2 kali coba, ini nggak nyala lagi. Barusan kan teman-teman lihat ada manual setup itu, teman-teman jangan diisi ya untuk sementara. Lebih baik seperti tadi saja, langsung samakan dengan yang WiFi utama. Jadi di atasnya tulisannya ada panjangnya begitu ya, otomatis begitu ya. Itu manual setup ternyata tidak jalan, tidak muncul lagi. Ini terpaksa harus di reset. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.